Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummi Kismandia, NPM 20010222005. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi bagian kedua. Jadi demokrasi itu dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem ini menekankan pentingnya pemeliharaan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah merupakan kepala eksekutif dan sekaligus menjadi kepala negara. Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara. Yang kedua, sistem parlementer. Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri, adapun kepala negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris, atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami sebelumnya, beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi negara. Yang pertama, demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua, demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Yang ketiga, demokrasi berdasar nilai-nilai Pancasila. Realisasi demokrasi di Indonesia tidak mungkin hanya memaksakan konsep-konsep yang berkembang di Barat, melainkan filosofi dan demokrasi yang dikembangkan secara konstekstual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia. Demokrasi di Indonesia. Berdasarkan konstatasi berbagai teori dan studi tentang demokrasi di Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh L. Posito Vol., maka dapat diambil esensi bahwa proses demokrasi tadi itu pada dasarnya mencakup proses rekonseptualisasi yang kompleks atau substansi demokrasi dan disintesiskan serta dikembangkan dengan tradisi, karakter, sejarah, serta filosofi dari masyarakat bangsa tersebut. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.